Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengalami Kelahiran Baru. Tanpa disadari, sebenarnya banyak orang percaya yang beranggapan bahwa dengan menjadi orang Kristen mereka sudah menjadi lahir baru atau mengalami kelahiran baru. Padahal yang namanya lahir baru itu tidak mungkin dan tidak bisa berlangsung seketika atau terjadi secara otomatis. Kelahiran baru harus diawali dengan kematian dalam Yesus. Istilahnya, kita harus mati sebelum mati. Artinya, dalam hidup ini, kita tidak lagi dan memang tidak boleh mengingini apapun juga. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki apa-apa dalam hidup ini. Tidak boleh kaya dan tidak boleh memiliki prestasi apapun dalam hidup ini. Bukan seperti itu. Tentu kita boleh kaya dan berhasil, bahkan sebisa mungkin kita kaya dan berhasil, supaya kita bisa efektif dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya saja, kita hendaknya tidak menjadi bangga kalau sudah memiliki rumah bagus, perhiasan indah, mobil mewah, dan yang lainnya. Kebanggaan tersebut bukanlah ciri-ciri karakter anak-anak Allah. Kalau kita mempunyai komitmen untuk mati dari manusia lama kita harus serius mematikannya. Jika hal ini terjadi dalam hidup kita, itu baru namanya lahir baru. Saudara, lahir baru itu tidak sederhana. Lahir baru itu adalah kalau kita berkeberadaan benar-benar makin seperti Yesus. Dan ini tidak mungkin terjadi dalam satu hari. Menjadi manusia yang agung itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita melihat Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, ia adalah seorang pembunuh yang ambisius. Ia pemimpin agama yang memiliki jabatan, sehingga dia diberi kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi setelah menjadi orang percaya, ia sama sekali berbeda. Kita dapat menangkap kesaksian hidupnya melalui tulisan-tulisannya. Luar biasa, Paulus menunjukkan bahwa dirinya adalah model anak Allah yang benar, yang mengikuti teladan gurunya. Kalau kita membaca tulisan Paulus dan memiliki nurani yang baik dan roh yang benar, kita akan bisa merasakan roh dan gairah hidupnya. Namun, kalau seseorang tidak mempunyai spirit atau roh yang benar, ia pasti tidak akan bisa merasakannya. Kalau kebenaran dalam Alkitab itu hanya dijadikan bahan diskusi, orang tentu tidak akan bisa menangkap spirit atau roh Paulus. Banyak orang, termasuk para teolog, menjadikan Allah sekedar sebagai objek
percakapan, bahan diskusi, tetapi bukan pribadi yang disentuh, yang dengannya mereka bergaul. Padahal Allah seharusnya menjadi pribadi yang dengannya kita semua bergaul dan benar-benar bersentuhan dengan Dia. Jadi, kematian dalam Yesus menunjuk pada suatu proses perjalanan hidup kekristenan yang normal. Sebelum tubuh atau fisik kita mati dan dikubur, kita harus memasuki kematian manusia lama. Kalau belum, harusnya kita merasa belum cukup, bahkan gusar segusar-gusarnya. Semakin berumur seseorang, ia harus sudah mulai merasakan akan hal ini. Proses kematian manusia lama ini mengawali kelahiran baru. Inilah perjuangan untuk merespon anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus itu meliputi karya penebusannya yang menjadikan kita milik Dia, pemeteraian Roh Kudus, Injil yang harus kita pelajari, serta penggarapan Allah dalam segala hal demi mendatangkan kebaikan. Manusia lama yang masih berkuasa dalam hidup kita harus dibuang. Hal itu bukanlah Allah yang mencabut, melainkan kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Keberhasilan kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar membuat kita dipertemukan dengan Bapa. Jadi, tanpa salib kita binasa. Tanpa salib kita tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan ada pengadilan dan semua tanpa kecuali masuk neraka. Namun, dengan salib kita bisa dibawa kepada Bapa. Akan tetapi, manusia harus tetap bertanggung jawab dengan merespon keselamatan, yaitu dengan menjalani didikan Bapa. Memang tidak banyak orang yang mau, tetapi kita harus mau. Jadi mari kita menghargai dan merespon anugerah Allah ini secara patut dengan mati dalam Yesus, mematikan manusia lama kita supaya kita boleh mengalami kelahiran baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati.